Ya pemirsa, Infinix Note 60 bongkar performa lebih kencang di Geekbench, di mana bocoran hasil pengujian benchmark Infinix Note 60 di platform Geekbench ini menunjukkan performa yang lebih tinggi dibandingkan dengan seri pendahulu Infinix Note 50 yang mengindikasikan smartphone baru ini membawa peningkatan signifikan dalam performa CPU dan pengalaman harian penggunanya. Infinix Note 60 bongkar performa lebih kencang di Geekbench. Data Geekbench terbaru mencatat Infinix Note 60 mencatat skor sekitar 1055 poin pada pengujian single core dan sekitar 3097 poin pada multicore. Angka tersebut mengungguli hasil yang biasa dicatat seri sebelumnya yang berkisar di angka rendah untuk mid-range yang menunjukkan kemampuan prosesor yang lebih responsif. Berdasarkan data Geekbench, Note 60 diperkirakan mengusung chipset MediaTek Dimensity 7400 Ultimate. Konfigurasi tersebut lebih kuat dibanding hardware di model sebelumnya yang memakai platform kelas menengah. Perangkat ini juga diperkirakan menjalankan Android 16 dengan RAM 8GB, menjanjikan pengalaman sistem operasi yang lebih modern dan stabil. Peningkatan performa pada Infinix ini akan relevan untuk kebutuhan harian seperti membuka aplikasi berat, bermain game, hingga konsumsi konten multimedia. Peningkatan skor multicore juga menunjukkan perbaikan kinerja saat menangani tugas bersamaan yang biasanya mencerminkan pengalaman real world lebih mulus. Selain peningkatan chipset, kabar lain menyebut desain dan spesifikasi layar serta baterai akan ikut ditingkatkan seperti tampilan AMOLED dengan refresh rate tinggi dan kapasitas baterai yang lebih besar dari pendahulunya. Dengan skor benchmark yang lebih tinggi ini menjadikan sinyal bahwa Note 60 siap bersaing di kelas mid-range premium. Secara keseluruhan, hasil benchmark Infinix Note 60 menunjukkan tren peningkatan performa yang signifikan dibanding generasi sebelumnya, memberi gambaran bahwa seri ini bukan sekedar peningkatan minor tetapi membawa tenaga dan kemampuan sistem yang lebih kuat untuk pengguna smartphone masa kini. Berbagai sumber IDX Channel. Ya pemirsa, penerbit THQ Nordic dan pengembang Alkimia Interaktif secara resmi mengumumkan bahwa Gothic Remake akan diluncurkan pada 5 Juni 2026 untuk PlayStation 5, Xbox Series XS, dan juga PC. Versi remake ini membangkitkan kembali pengalaman RPG klasik dari game Gothic tahun 2001 dengan teknologi modern dan konten yang lebih kaya. Penerbit THQ Nordic dan pengembang Alkimia Interaktif secara resmi mengumumkan bahwa Gothic Remake akan diluncurkan pada 5 Juni 2026. Gothic Remake adalah versi modern dari permainan role-playing game legendaris yang mengambil tempat di kerajaan Martana. Pemain akan kembali menjalani petualangan sebagai nameless hero, menjelajahi dunia terbuka dengan cerita bercabang dan pilihan yang berdampak pada alur permainan. Remake dari game ini dibangun ulang dari nol, namun mempertahankan atmosfer gelap dan gaya eksplorasi bebas dari versi asli. Game ini turut disempurnakan dengan sistem pertarungan modern, rutinitas NPC yang lebih realistis, serta kemampuan karakter yang diperluas untuk eksplorasi dunia yang luas dan penuh bahaya. Gothic Remake ini akan dirilis pada pertengahan 2026 ini, juga disertai trailer terbaru yang menampilkan dunia Gothic yang hidup, lengkap dengan faksi, misi utama, dan sampingan yang menjanjikan lebih dari 50 jam gameplay penuh pilihan dan konsekuensi bagi pemain. Secara keseluruhan, Gothic Remake menghadirkan kombinasi nostalgia dan pembaruan yang kuat, memberi kesempatan bagi para penggemar lama maupun pemain baru untuk mengalami kembali dunia Gothic yang ikonik dengan tampilan dan mekanik masa kini, menjadi salah satu rilisan RPG paling dinantikan 2026. Berbagai sumber IDX Channel. Ya pemirsa, PT Kino Indonesia Tbk terus mendorong inovasi produk dengan menyasar pasar generasi muda melalui varian terbaru Cooltopia dari merek cap kaki 3 dengan rasa yang lebih segar. Perusahaan berharap dapat memperkuat daya tarik di segmen konsumen Gen Z dan milenial yang sangat dinamis. PT Kino Indonesia Tbk terus mendorong inovasi produk dengan menyasar pasar generasi muda. Kino menghadirkan 2 varian baru minuman penyegar Cooltopia dari cap kaki 3, yaitu Yuzu Pomelo dan Melon Orange yang dirancang khusus untuk memenuhi selera anak muda Indonesia yang menginginkan sensasi rasa lebih ringan dan menyegarkan di tengah jadwal aktivitas yang padat. Manajemen menyatakan peluncuran varian ini bukan hanya soal menyegarkan dahaga, tetapi juga strategi memperluas jangkauan pasar di kalangan generasi muda yang semakin dominan dalam konsumsi produk konsumen cepat, terutama di segmen minuman yang orientasinya pada gaya hidup modern dan aktif.
Produk Cooltopia tetap membawa nilai fungsional melalui kandungan mineral alami yang membantu mencegah panas dalam, sehingga relevan untuk konsumen yang aktif sepanjang hari. Strategi ini juga diperkaya dengan kegiatan branding dan kampanye yang dekat dengan kegiatan Gen Z, seperti event dan pengalaman yang resonan dengan gaya hidup mereka. Berbagai sumber IDX Channel. Emiten pengelola kawasan industri PT Jababeka Tbk atau KIJA resmi mengoperasikan pabrik mini liquefied natural gas atau LNG di Pasuruan, Jawa Timur. Fasilitas senilai 16 juta dolar Amerika Serikat ini ditargetkan mampu memenuhi kebutuhan energi bersih bagi sektor industri di wilayah Jawa Timur hingga Bali. PT Jababeka Tbk melalui anak usahanya PT Liquid Nusantara Gas resmi memperluas ekspansi bisnis di sektor energi dengan mengoperasikan pabrik mini LNG di kawasan Pasuruan Industrial Estate Rembang atau PIER. Pabrik ini dibangun dengan total investasi mencapai 16,9 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 284 miliar rupiah. Manajemen berharap operasional fasilitas baru ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap kinerja keuangan perseroan secara bertahap mulai tahun ini. Fasilitas mini LNG ini memiliki kapasitas produksi awal sebesar 2,5 juta standar kaki kubik per hari dengan potensi ekspansi hingga 4 mm SCFD ke depannya. Pabrik ini akan berfungsi sebagai pusat pengolahan dan distribusi LNG guna menopang kebutuhan energi industri yang efisien dan rendah emisi. Dalam kepemilikannya, Jababeka Infrastruktur memegang mayoritas saham sebesar 60% dalam perusahaan patungan tersebut. Adapun langkah Jababeka ini sejalan dengan tren transisi energi nasional dan meningkatnya permintaan energi ramah lingkungan di berbagai kawasan industri. Dengan jangkauan distribusi hingga wilayah Bali dan sekitarnya, perseroan optimistis keberadaan pabrik LNG ini tidak hanya memperkuat struktur pendapatan non-properti Jababeka, tetapi juga menjadi jaring pengaman energi bagi para pelaku industri yang mulai beralih ke sumber bahan bakar yang lebih bersih. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Game Love and Deep Space, sebuah dating simulator 3D bergenre otome yang dikembangkan oleh Paper Games dan dirilis secara global pada Januari 2024 terus mencuri perhatian komunitas game di berbagai negara. Game ini menghadirkan kombinasi unik antara kisah cinta, cerita fiksi ilmiah, dan mekanik interaksi karakter yang mendalam, serta terus berkembang melalui pembaruan konten berkala. Love and Deep Space merupakan game otonom romance 3D dengan visual interaktif yang memadukan unsur cerita romantis dengan aksi yang eksplorasi di latar fiksi ilmiah. Pemain berperan sebagai Deep Space Hunter yang dapat menyesuaikan nama, penampilan, dan suara tokoh protagonis perempuan sambil mengembangkan hubungan personal dengan beberapa karakter pria utama melalui stats and narasi bercabang. Game ini dirilis secara global di Android dan iOS, menggunakan sistem gacha dengan pembelian dalam aplikasi untuk buka fitur naratif, kostum karakter, dan memoris item cerita yang perkaya hubungan dengan love interest. Game tersebut memadukan cutscene 3D beranimasi, sistem combat ringan, dan interaksi naratif dalam cerita yang berlapis. Sejak peluncurannya, Love and Deep Space telah menarik puluhan juta unduhan dan basis pemain global yang aktif, terutama di Asia dan Amerika, menjadikannya salah satu fenomena game romantis dengan komunitas yang besar. Popularitas ini diperkuat oleh event komunitas, pembuatan konten berskala termasuk sistem quality time dan fitur naratif baru, serta integrasi pengalaman sosial di luar game. Secara keseluruhan, Love and Deep Space menunjukkan bagaimana genre otonom dan simulasi romantis dapat berkembang menjadi pengalaman game 3D yang kompleks, menyatukan hubungan karakter, cerita fiksi ilmiah, dan komunitas global yang kuat, sambil terus diperluas lewat pembaruan fitur dan event dalam game. Sebagai sumber untuk IDX Channel.